sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Qala, berkata Habil, lima qala, wahai Mas Qabil, kenapa kau mau membunuhku? Qala, menjawab Qabil, litakhadhu qurbani katuni, kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak diterima, kata Qabil. Akhirnya iri pertama di alam hidupnya adalah irinya Qabil terhadap Habil, karena ia harus mendapatkan Ikrimah. Walaupun nanti akhirnya ya dalam keterangan kitab-kitab tafsir tetap Qabil kawin lari sama Ikrimah. Dari keturunan Qabil dan Ikrimah ini menjadi manusia-manusia yang tidak taat, manusia-manusia yang melanggar aturan, maka dihempaskan, diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Adam luar biasa sedihnya, Siti Hawa luar biasa kehilangan Habil, dibunuh. La aktulan laka. Jadi Qabil ngancam terhadap Habil. Fi nafsi, dalam hatinya, ila an hajja Adam, awas nanti kalau Abah Adam pergi haji maka aku akan membunuhmu wahai Habil. Akhirnya Habil, loh kenapa Mas kau mau membunuhku? Ditaqabbali qurbanika, kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak. Akhirnya qala inna ma yataqabbalu minal muttaqin. Habil berkata lagi, wahai Mas Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban untuk orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma'ana bibasiti li aqtulak inni akhudha rabbal alamin. Demi Allah, seandainya engkau memanjangkan tanganmu untuk membunuhmu wahai Mas Qabil, ma'ana bibasitin, sungguh aku enggak demikian, aku enggak akan pernah membunuhmu karena ini akhafullah rabbal alamin. Jadi ceritanya Habil ini orangnya rendah hati, nerimaan, beda sama Qabil. Qabil ngancam mau dibunuh. Baik Mas Qabil, kalau kau membunuhku silahkan, tapi aku nggak pernah akan membunuhmu. Tuh jawabannya Habil, karena ini akhafullah rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu, Tuhan semesta alam, fi qatlika, ketika aku harus membunuhmu wahai Mas Qabil. Enggak, ini uridu an tabu'a tarjimu bi itsmi qatli wa itsmika allati istakab min qablu fatakuna min ashabin nar. Sungguh aku mengharapkan engkau akan kembali dengan membawa dosa membunuhku, maksudnya kembali kepada Allah. Seandainya engkau membunuhku, engkau akan kembali kepada Allah dengan membawa dosa membunuhku allati irkab, dan dosa sebelum membunuhku. Jadi Qabil ini suka berbuat dosa. Fatakuna min ashabin nar, maka sebab demikian engkau wahai Mas Qabil akan termasuk menjadi penghuni neraka. Wala uridu an abuka bifika ita qataltuka fa'akuna minkum, dan aku tidak mengharapkan seperti itu. Aku enggak mau berdosa karena sebab membunuhmu. Jawabannya Habil, fa'akuna minkum, kalau aku membunuhmu Mas, maka aku termasuk penghuni neraka. Qala ta'ala wa dzalika jazaa'uz dzalimin. Adapun yang demikian min ashabin nar jazaa'uz dzalimin, adalah balasannya orang-orang yang berbuat zalim. Fatawa'at, baru 10 menit nih. Halo. Fatawangat mengko maesi aizayanat mengko maesi lahu kaduene Qabil apa nafsuhu atine Qabil qatla akhihi ing mateni sedulure Qabil.
faqatalahu mengkomateni sapa qabilhu ing Habil fa asbaha mangko dadi sapa qabil ay fasara tegese dadi sapa qabil iku minal khasirina saking golongane wong kang rugi kabeh. Allah biqadri kelawan sebab matenine qabil ing Habil. Salli wa sallim daiman adabana salli wa sallim daiman adabana wal ali wal ashabi man qadahada والآل والأصحاب من قضى حاجة. اسمع صل وسلم دائما صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قضى حدا والآل والأصحاب من قضى حدا. Hidup dalam dunia takkan selamanya, semua kan kembali pada akhiratnya. Istana surganya bagi yang bertakwa, atau jurang neraka bagi sang durjana. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qada hada wal ali wal ashabi man qada hada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya lemes amat. Sekali lagi semangat nih. Mudah-mudahan yang semangat jawabnya salam, ikhlas hutangnya lunas. Amin. Cucu putra putrinya menjadi cucu putra putri yang salih salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, segenap para alim, para ulama, tokoh masyarakat
orang tua kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Manan Effendi selaku Ketua Paguyuban, yang kita hormati Bapak Haji Karsa, Bapak Haji Riyadi, guru kita bersama Ustadz Indra, Pak lupa Sohibul Bait yang ketempatan pada malam hari ini beliau Bapak Sumarji serta ibu keluarga besarnya, juga yang kita hormati Bapak Erwin. Mana Bapak Erwin? Oh, ya. Beserta ibu keluarga besarnya, juga yang kita hormati ada Pak Ade Parman, ada yang telah membawakan zikir tahlil Al-Ustaz Burhan, para sesepuh tokoh masyarakat dari sebelah kiri muter sampai sebelah kanan, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, termasuk mencatat administrasi semuanya. Fa insyaallah dalam rahmat amrunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin, yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka silaturahmi setiap 1 bulan sekali. Mudah-mudahan kumpulnya malam hari ini insyaallah akan membawa kebaikan, kemaslahatan di dunia wa dunya sampai di negeri surganya yang terindah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umatnya, khususnya yang hadir pada malam hari ini termasuk Sahibul Bait, semuanya yang hadir insyaallah satu saat nanti bisa berkunjung ke tanah Haramain, ke Baitullah, ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrohnya. Amin. Satu saat nanti impian, harapan, doa kita tak berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di kaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Insyaallah yang hadir semuanya sehat, panjang umur, dilimpahkan rezekinya berlimpah ruah berkah, bisa ke Mekah Madinah. Insyaallah yang hadir semuanya sehat jasmaninya, sehat rohaninya, insyaallah sehat pula kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, hari ini kita bertempatan di kediaman beliau Bapak Sumarji beserta ibu keluarga besarnya, juga Bapak Erwin. Kita doakan mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah. Keluarga beliau Bapak Sumarji, Bapak Erwin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, senantiasa mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Juga mudah-mudahan semua ahli kubur kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya hidup dalam taat istiqomah, bahagia satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, mendapatkan ampunan rahmat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
wa ala kulli niyatin sunnah rabbina bina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wa ahli baitul kiram wa khususan ila hajjatina hajjati Bapak Sumarji wa Bapak Irwin wa ahli baiti ajmain wa khususan ila arwahi hadzal bait wa khususan ila arwahi hadzal jamaah wa khususan ila arwahi hadzal qarya wa khususan ila ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin wa ila Libanon ammatil bilad wa khususan ila arwahi hadzal qarya wa khususan ila arwahi min awliyaillah min al-masjid ila al-maghrib wa khususan ila jami'il kubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahmad wal amwat ghafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh dikeluarkan baksonya urutan aja. Siap, makan bakso santai aja ya. Sekali lagi Fatihah khususkan pengarang kitab tafsir Jalalaini. Jadi yang mengarang dua Jalaluddin, siapa? Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Baru setengah yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli meninggal dunia, lalu dilanjutkan dengan Jalaluddin As-Suyuti. Wa ala kulli niyatin sunnah hadratin nabiyina Syekh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila Syekhina al-kiram Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti ghafarallahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal muslimin amin. Yang di pojok Pak Daryo kedengeran enggak? Jelas enggak? Lanjut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما الله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك الله قال إنما يتقبل الله من المتقين الله. Dua bahasa watslu lan mocokno meritakno sira ya Muhammad, hai Muhammad. Utlu fi'il amar madinya tala yatlu tilawatan wa tuluwan wa matluwan. Utlu la tatlu matlan mitlan sorotnya di madinya tala fi'il amarnya utlu ceritakan. Watlu lan ritakno sira hai Muhammad, wahai Muhammad alaihi ing atase kaum ay ala qaumika tegese ing atase kaum ira ritakake naba abnai Adam ing putra lorone Abah Adam. Habila rupane Gus Habil wa Qabila lan Gus Qabil. Lihatake bil haqqi kelawan hak, lafal bil haq muta'alliqun kang hubungan muta'alluq bi utlu kelawan lafal utlu. Ditaqarraba ing dalem ari kalane kurban sapa Habilan Qabil kurbanan kelawan kurban ilallahi maring Allah taala. Wa huwa utai korban iku kabisun kambing dibasah di Habila kaduwene Habib wa zar'un lan hasil panenan hasil tanaman li Qabila kaduwene Qabil.
Halo, halo, waqdu alaihi ya Muhammad, bacakan, ceritakan, sampaikan, viralkan kepada kaummu, termasuk insyaallah maksudnya kamu umatmu, insyaallah yang hadir ini umatnya Kanjeng Nabi. Amin. Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu tentang kisahnya kedua putra Adam, tentang kisah kedua putra Adam, putra Abah Adam, yaitu Gus Habil dan Gus Qabil, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Halo, kadang cerita orang benar, betul. Tapi kalau Al-Quran yang bercerita 100% kebenarannya, bil haqqi. Ceritakan wahai Muhammad tentang kisahnya kedua putra Abah Adam, yaitu Gus Qabil dan Gus Habil. Ceritakan dengan sehak-haknya. Makalah fal bil haqqi muta'alliqun bi utlu. Ceritakan bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Itqarraba qurbanan. Ketika mereka berdua, Habil dan Qabil, mempersembahkan kurban ilallahi, kepada Allah. Halo, ternyata kurban mengorbankan sudah ada sejak Nabi Adam. Perintah Allah kepada Nabi Adam untuk putranya, kedua putranya, yaitu Habil dan Qabil. Wa huwa adapun kurban kabsun, kambing kibas, lihabila, untuk Habil, wa zar'un liqabila, adapun hasil panenan untuk Qabil. Kenapa ini bisa terjadi? Halo, lanjut ya, sambil santai. Jadi diriwayatkan, dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam tafsir Bidayah, semua putra Adam itu ada 40. Ada 40. Setiap 1 tahun Siti Hawa itu melahirkan kembar. Halo, Siti Hawa melahirkan kembar. Kembar pertama Qabil dan Iklimah. Kembar pertama Qabil dan Iklimah. Qabil gantengnya luar biasa, Iklimah cantiknya luar biasa. Lalu tahun kedua pun Siti Hawa melahirkan lagi, rajin bikinnya, karena Nabi Adam belum ada manusia, jadi bikinnya rajin Pak. Sekali brojol dua. Tahun kedua Nabi Adam, Siti Hawa melahirkan kembar juga, terus kembarnya, yaitu kembaran Habil dan Labuda atau Ladza. Jadi kembar pertama Qabil dan Iklimah, kembaran kedua Habil dan Labuda. Habil dan Labuda ini nggak begitu ganteng Habil, Labuda nggak begitu cantik, ya, buruk rupa. Nah, syariatnya Nabi Adam nggak boleh kawin dengan adik satu kembaran pas, nggak boleh, harus dengan kembaran yang lain. Akhirnya Qabil harus nikah sama Labuda yang buruk rupa. Adapun Habil dinikahkan sama Iklimah, karena Qabil ganteng, gak mau dapat Labuda yang buruk rupa, mintanya Iklimah. Akhirnya untuk mendapatkan Iklimah, Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban. Adapun kurbannya Habil, kambing kibas, yang satu saat nanti menjadi penggantinya Nabi Ismail. Adapun kurbannya Habil, kambing kibas.
Adapun kurbannya Qabil adalah hasil tanah, itu pun yang terjelek. Kenapa kok bisa Habil kurban dengan kambing kibas? Kebetulan Habil diajari sama Nabi Adam tentang caranya berternak. Adapun Qabil diajarin oleh Nabi Adam bagaimana caranya bercocok tanam. Fatukubila min ahadima, akhirnya diterimalah salah satu dari kurban keduanya. Wa huwa Habil, yaitu korbannya Habil. Ya nazalat narun minas sama, kurbannya Habil. Apa kurbannya Habil cirinya diterima? Disambar api. Ya nazalat narun minas sama, api akan turun dari langit dan menyambar kurbannya Habil. Fa'akalat kurbanahu, menyambar kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima kurban yang lainnya, yaitu kurbannya Qabil berupa hasil tanaman terburuk. Akhirnya apa yang terjadi? Fakhadiba wa adbaru al-hasada fi nafsihi ila an hajja Adam. Qala lahu la aqtulanna, qala berkata Qabil lahu marang Habil, la aqtulanna, nyekti bakal mateni ingsun ing sira. Maka berkatalah Habil, berkatalah Qabil lahu terhadap Qabil, la aqtulanna, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Qala, berkata Habil, lima qala, wahai Mas Qabil, kenapa kau mau membunuhku? Qala, menjawab Qabil, itaqabbali kurbani katuni, kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak diterima, kata Qabil. Akhirnya iri pertama di alam dunia adalah irinya Qabil terhadap Habil, karena ia harus mendapatkan iklimah. Walaupun nanti akhirnya ya dalam keterangan kitab-kitab tafsir tetap Qabil kawin lari sama Iklimah. Dari keturunan Qabil dan Iklimah ini menjadi manusia-manusia yang tidak taat, manusia-manusia yang melanggar aturan, maka dihempaskan, diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Adam luar biasa sedihnya, Siti Hawa luar biasa kehilangan Habil, dibunuh. La aqtulannaka, jadi Qabil ngancam terhadap Habil. Fi nafsi, dalam hatinya, ila an hajja Adam, awas nanti kalau Abah Adam pergi haji, maka aku akan membunuhmu wahai Habil. Akhirnya Habil, loh kenapa Mas engkau mau membunuhku? Ditaqabbali kurbanika, kurbanmu diterima sedangkan kurban putih tidak. Akhirnya qala inna ma yataqabbalu minal muttaqin, Habil berkata lagi, wahai Mas Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban untuk orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma'ana bi basiti li aqtulak inni akhudha rabbal alamin. Demi Allah, seandainya engkau memanjangkan tanganmu untuk membunuhmu wahai Mas Qabil, ma'ana bi basitin, sungguh aku enggak demikian, aku enggak akan pernah membunuhmu karena ini akhafullah rabbal alamin. Jadi ceritanya Habil ini orangnya rendah hati, nerimaan, beda sama Qabil. Qabil ngancam mau dibunuh. Baik Mas Qabil, kalau kau membunuhku silahkan, tapi aku nggak pernah akan membunuhmu. Tuh jawabannya Habil, karena ini akhafullah rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu, Tuhan semesta alam, fi qatlika, ketika aku harus membunuhmu wahai Mas Qabil. Enggak, ini uridu an tabu'a tarjimu bi itsmi qatli wa itsmika alladhi istakabta min qablu fatakuna min ashabin nar. Sungguh aku mengharapkan
engkau akan kembali dengan membawa dosa, membunuhku. Maksudnya kembali kepada Allah. Seandainya engkau membunuhku, engkau akan kembali kepada Allah dengan membawa dosa. Membunuhku allati irkab, dan dosa sebelum membunuhku. Jadi Qabil ini suka berbuat dosa. Fatakuna min ashabin nar. Maka sebab demikian engkau wahai Mas Qabil akan termasuk menjadi penghuni neraka. Wala uridu an abuka bika idza qataltuka fa'akuna minkum, dan aku tidak mengharapkan seperti itu. Aku enggak mau berdosa karena sebab membunuhmu. Jawabannya Habil. Fa'akuna minkum, kalau aku membunuhmu Mas, maka aku termasuk penghuni neraka. Qala ta'ala wa dzalika jazaa'uz dzalimin. Adapun yang demikian min ashabin nar jazaa'uz dzalimin adalah balasannya orang-orang yang berbuat zalim. Fatawa'at, baru 10 menit nih. Halo. Fatawangat mengko maesi aizayanat mengko maesi lahu kaduene Qabil apa nafsuhu atine Qabil qatla akhihi ing mateni sedulure Qabil faqatalahu mengko mateni sapa Qabil hu ing Habil fa asbaha mengko dadi sapa Qabil ai fasara tegese dadi sapa Qabil iku minal khasirina saking golongane wong kang rugi kabeh. Allah biqatlihi kelawan sebab matenine Qabil ing Habil. Adapun yang demikian penghuni neraka adalah balasannya untuk orang-orang yang zalim. Jadi fatwa akhirnya hatinya Qabil ini kuat banget untuk membunuh Habil. Akhirnya benar, faqatalahu, maka terjadilah pembunuhan pertama, yaitu pembunuhan pertama Qabil membunuh Habil adiknya demi untuk mendapatkan lima, kagak terima kurbannya, kagak diterima. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Akhirnya benar terjadilah pembunuhan pertama, maka Qabil termasuk golongannya orang-orang yang rugi. Lah yang lucu, walam yatrima yasrang bihi, setelah melakukan pembunuhan walam yadri lan haleh orang ngerti sopo Qabil ma ing opo yasnangu agawe sopo Qabil bi kelawan ma di anau krono temen sedune Habil iku awal mayitin kawitane wong kang mati ala wajil arti mengatasi muka bumi mimpani adama saking anak Adam. Nah Qabil ini bingung apa yang harus diperbuat. Li'annahu awal mayitin, karena sesungguhnya yang dibunuh ini mati, ini awalnya kematian, awalnya orang meninggal di muka bumi. Qabil bingung ya. Dari putra Adam pembunuhan pertama adalah pembunuhannya Qabil terhadap Habil, kematian pertama adalah kematiannya Habil yang dibunuh oleh Qabil. Qabil bingung harus diapakan ini. Akhirnya apa? Fahamalahu ala tagrihi, fahamalahu menggawa manggul sapa Qabil bu ing Habil ala beringatase pundake gegere Qabil. Dalam satu riwayat ya, Qabil memanggul Habil yang sudah dibunuh. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun. Bingung mau diapakan ini setelah dibunuh. Pelajarannya di sini. Faba'atallahu faba'atha. Udah berakhirnya kayaknya ya. Baru 15 menit. Faba'atha mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah guroban ing manuk gagak. Ya ba'athu halai nyoker apa gurob bil arti ing dalem bumi. Ayan basu tegese nyoker apa tuh
huruf at-turaba ing lemah biman kori kelawan cucu etiro wabiri jelai kilan kelawan sikil lorone huruf wayutiru kulan mendem apa huruf kang asih urip hu ing huruf kang wis mati ala huruf ngates huruf mayitin kang mati mangahu sartane huruf kang asih urip hatta warahu sehingga mendem apa huruf kang asih urip hu ing huruf kang wis mati. Akhirnya bener 1 tahun itu dipanggul, akhirnya Allah utus burung gagak yang bertengkar. 2 burung gagak bertengkar, yang 1 mati kalah, mati. Akhirnya burung gagak ini ya bahatu fil ard, nyoker bumi. Bahasa nyoker apa ya? Korek bumi. Biman koriki wabis, dengan cucuknya dan kedua kakinya bumi dicoker. Wah, dicoker lama-lama ada lubangnya. Wayu siruhu. Akhirnya burung gagak ini ya ngurugi, memendam, ya mengubur burung gagak yang sudah mati. Hatta warahu, sehingga enggak kelihatan, sehingga terpendam. Ya, liyuriyahu, supaya Allah memberitahu kaifa yuwari sau'ata akhihi, bagaimana Qabil menutupi saudaranya Habil yang sudah meninggal. Nah, Qabil ini melihat burung gagak itu, memperhatikan, sialan kata qala ya welata aja'azu, qala berkata Qabil ya welata, aduh celaka ingsun, a'ajazu ana toh apa sapa ingsun an akuna saking nyentok ana sapa ingsun iku mitahadal huruf padane iki burung gagak. Sialan, coba sialan, aduh apes ingsun, celaka. Coba kalau aku seperti burung gagak, aku nggak akan manggul Habil ini 1 tahun. Fa'waliya sau'atah, jadi sebabnya aku bisa, ya, seandainya aku seperti burung gagak tadi, aku sudah memendam saudaraku ini. Akhirnya fa'asbaha minan nadimi, maka Qabil ini getun bahasa Indonesia apa? Menyesal. Bukan menyesal membunuh Habil, bukan menyesal membunuh Habil, puas membunuh Habil karena untuk mendapatkan Ikrimah. Menyesalnya apa? Ala hablihi, kenapa harus memanggul Habil? Nyesel, bukan menyesal membunuh, bukan, tapi nyesal memanggul. Akhirnya setelah wajah Faro lagu wawaro aku, akhirnya Qabil pun memberi, bikin lobangan, bikin kuburan untuk memendam saudaranya. Min ajli dalika, dari arah yang demikian itu yang telah diperbuat Qabil terhadap Habil, pembunuhan, katabna ala Bani Israil, aku memastikan, kata Allah, untuk Bani Israil, annahu man qatala nafsan ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakana ma qatala nafsa jami'a wa man ahyaha faka'anna ma ahyan nasa jami'a. Barang siapa membunuh 1 jiwa di hari nafsin dengan sebab selain kisos, kalau kisos boleh, atau sebab kekufuran, orang murtad, kasih tahu supaya tobat, supaya kembali 3 kali, boleh ditakzir, ya. Atau orang zina boleh boleh dihukum, atau torikin atau begal pun boleh dihukum. Selain itu kok membunuh, maka dia seperti membunuh makhluk yang ada di bumi. Fakana maqtalan nasa jami'a, seandainya ada seseorang membunuh seseorang yang lain yang tidak diperbolehkan, maka dia seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi kalau ada pembunuhan, Qabil terus dapat bagian terus sampai hari kiamat. Tapi waman ahyaha, barang siapa membiarkan hidup seseorang,
faka'anna ba'ahyan nasa jami'a, maka ia seperti menghidupkan, memberi hidup kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Subhanallah. Pelajarannya, yuk kita ambil hikmah cerita. Hasad pertama, iri pertama adalah Qabil akan membawa kehancuran. Pembunuhan pertama, pembunuhannya Qabil terhadap Habil, dosanya mengalir terus. Ada pembunuhan di dunia ini, keburukan, kejelekan, maka dosanya mengalir kepada Qabil. Terakhir, fatukubila innama yataqum minal muttaqin, Allah hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ibrahim, la yanallahu lukubuha walakimahu walakiyana taqwa minkum. Sama, sekali-kali Allah tidak akan mengambil darah kurbanmu, tidak, tapi Allah akan menilai sejauh mana hatimu berkorban. Setelah berkurban dengan kambing yang terbaik, setelah berkurban dengan sapi yang terbaik, yuk kita coba jaga hati kita, kita coba korbankan hati kita, kita coba bunuh, kita coba hapus, kita coba buang jauh-jauh sifat iri, dengki, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Karena inilah makna hakikat kurban yang sesungguhnya. Yuk menyambut tahun baru Hijriah, mudah-mudahan kita introspeksi sampai hari di detik ini. Subhanallah, Allah sudah memberi umur kepada kita. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Minimal kita perjuangkan agama Allah, kita silaturahmi, kita sharing bersama di setiap bulan sekali. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah, satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan iman ampunan, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti setelah doa kita kasih kesempatan Shahibul Bait menyambut kata-katanya walaupun 2-3 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhaibin, hamdan yatin hamahu kafir zida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika a'zim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna arhamhum kama rabbawna shighar. Wa li jami'il muslimin wal muslimat al mu'min alhamid wal amma. Allahumma taqabbal wa awsil fi maqam suratul Fatihah wa surat Yasin wa suratul Ikhlas wa salat nabi tasbih wa kalimatut thayyibah ila akhirih dzikri. Hadatsna sudah ba'dal qabul ila hadratin nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli wa ila hadrati jami'il syadid wal ulama ila amilin nasyidika nasyhat wa salihat wa jami'ul mulkatil muqarrabin lima sayyidina khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jalil sunnatatina bi Bakrin Umar Usman wa Ali min sunnah al-Muhajir khususnya sahabat Rasulullah khusus ila rawahi hadzal bait wa khusus ila rawahi hadzal jamaah wa khusus ila rawahi hadzal ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin alhamdulillah wal amma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahzanna wa la taftinna ba'da bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum niran. Allahumma ighfir lahum bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah, bi haqqi hadzal majlis, bi haqqi jahi sayyidina habibaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi haqqi ali Muhammad, bi haqqi jalaluka ya Allah ya Rahman ya Rahim, istajib du'ana ya Allah, hasil maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya sekali lagi banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wafana ya karim, wafana ya karim, arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Amin ya Allah. Fatihah, wabikaromin Fatihah. Ya farijalam, ya kasifallah, ya aman ibadi, wa yaghfiru wa yarham. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lahum birahmi ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fasha wal munkar wa syuruf al-mukhtalifata minha wa ma badan min baladina khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir min dunya wal akhirah da'wahum fiha subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi